Ada yang lagi bermain-main sama Pak Prabowo Subianto. Apakah ini nih yang dinamakan kudeta kecil-kecilan dari PDIP? Nah lo, apaan tuh? Halo kawan-kawanku semuanya, selamat datang kembali di Yuda Media Day. Tentunya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan seperti biasanya juga, karena tadi sudah aku ulangi. Dan seperti biasanya juga, karena tadi sudah aku singgung, sudah aku kasih spill, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oh, tadi bahasnya apa sih Bu ini di dalam, isu Bu? terbaru ya teman-teman. Bahasnya apa sih Bu di dalam? Ya melaporkan aja mengenai APBN. Bu ada isu soal Bu, soal laporan pitch ratings Bu. Oke, ini isu terbaru teman-teman. Jadi ada isu kalau Ibu Sri Mulyani itu dikabarkan akan mengundurkan diri dari kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Tapi ketika ditanya oleh wartawan, beliau masih enggan untuk menjawab dan memilih untuk senyum saja. Oke, kali ini kita ngebahas soal Ibu Sri Mulyani teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian untuk melihat siapa sih sosoknya Ibu Sri Mulyani ini. Siapa sosok yang dekat dengan Ibu Sri Mulyani, atau mungkin pihak mana nih yang dari dulu udah dekat dengan Ibu Sri Mulyani? Sebetulnya peranan kan? saya di dunia internasional pertama kali itu karena Bu Megawati. Wow. Karena Ibu Langsung itu banget yang ya. memberikan Langsung, surat tugas iya, saya menjadi tuh. managing director menjadi eksekutif director di IMF. Itu pertama kali adalah karena Ibu Mega yang menugaskan kepada saya. Oke, jadi ternyata teman-teman, Ibu Sri Mulyani itu dekat dengan sosoknya Ibu Megawati. Hal ini diceritakan oleh Ibu Sri Mulyani sendiri. Kenapa aku menyimpulkan seperti itu? Karena kita baru saja mendengarkan bagaimana Ibu Sri Mulyani memuji sosoknya Ibu Megawati. Kalau udah puji memuji seperti itu kan biasanya dekat gitu kan teman-teman. Tapi tidak cuma Ibu Sri Mulyani saja memuji. Ada juga nih yang mengakui bagaimana kedekatan Ibu Sri Mulyani dengan Ibu Megawati. Bu Mega kan juga dalam kapasitas beliau Presiden kelima. Beliau Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, di mana Bu Sri Mulyani merupakan ex officio di situ. Sehingga pertemuan merupakan hal yang rutin, tentu saja juga berbicara tentang bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal. Itu merupakan hal yang penting. Ya, soal Ibu Sri Mulyani sama Ibu Mega, karena sering bertemu di BRIN secara tertutup, ya saya tidak bisa menyampaikan. Secara tertutup, oke. Di sini Pak Hasto pernah mengatakan dan secara tidak langsung sekaligus mengakui kedekatan Ibu Megawati dengan Ibu Sri Mulyani. Bahkan di sini juga Pak Hasto mengakui kalau sering ada pertemuan secara tertutup dengan Ibu Megawati. Kenapa kok tidak dibocorin Pak Hasto? Kita kan juga kepo, kira-kira ngebahas soal apa nih, ya kan? Kan apa yang dibahas, tetapi yang pasti itu adalah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Menteri-menteri PDI Perjuangan nanti ikut hadir di kampanye. Ibu Mega kan juga dalam kapasitas beliau presiden. Nah, ini potret ketika Ibu Sri Mulyani bertemu dengan Pak Jokowi. Ini waktu sebelum adanya keretakan ya teman-teman pastinya. Karena ini masih lihat dong, enjoy banget tuh ya. Ibu Sri Mulyani bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tuh. Lihat dong. Ibu Megawati, Ibu Sri Mulyani tuh lihat. Ibu Mega aja sampai ngelihat Ibu Sri Mulyani kayak wah gitu. Kelihatan akrab bener gitu loh antara tokoh-tokoh ini gitu loh ya. Tuh Ibu Sri Mulyani, Pak Prabowo. Ya sayangnya nggak nampak Pak Prabowo dengan Ibu Megawati di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ada pesan nggak sih Bu dari Ibu Mega Bu? Pesan dari Ibu Mega Bu? Silaturahmi, silaturahmi untuk Lebaran. Ada pesan khususnya Bu? Ya, pokoknya berlebaran saja ya. Terima kasih. Nah ini dia, ini kedekatan Ibu Megawati dengan Ibu Sri Mulyani. Sekarang gini, dengan adanya isu ini, dengan adanya isu kalau Ibu Sri Mulyani akan mundur dari kabinetnya Pak Prabowo Subianto, apakah ini ada kaitannya dengan kedekatannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah ada kaitannya nih? Karena kalau kita coba
cocok logi nih ya, cocok logi coba ya. Ini tuh menariknya ada beberapa kemungkinan lain yang membuat Ibu Sri Mulyani ini mundur. Bagaimana jika sebenarnya isu mundurnya Ibu Sri Mulyani itu bukan keinginannya Ibu Sri Mulyani? Maksudnya Ibu Sri Mulyani itu bukan kok mundur, tapi diminta mundur oleh Ibu Megawati. Soalnya kalau kita coba mengaca dari hal sebelumnya, dari kejadian sebelumnya, ini pernah terjadi di retreat kemarin ketika Ibu Megawati memerintahkan para kadernya untuk tidak mengikuti, dan itu dilakukan oleh para kader PDIP. Ya, meskipun Ibu Sri Mulyani di sini bukan kader PDIP, tidak masuk ke dalam struktur partai PDIP, cuma kedekatan itu yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ini sebenarnya ada kaitannya? Dan bagaimana jika faktanya, atau mungkin bagaimana jika yang sebenarnya terjadi bukan kok Ibu Sri Mulyani yang pengen mundur, tapi Ibu Sri Mulyani yang diminta untuk mundur oleh Ibu Megawati. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Soalnya kenapa aku mengarahnya ke sana? Soalnya gini teman-teman, ada isu lagi nih yang sedang rame diperbincangkan. Ini soal salah satu statementnya kader PDIP yang aku rasa bisa jadi ini membuat PDIP merasa terpojok sehingga melakukan berbagai cara nih, termasuk salah satunya upaya ini nih untuk membuat Ibu Sri Mulyani itu mundur. Soalnya kita tahu lah posisinya Ibu Sri Mulyani itu bukan posisi biasa aja. Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-senangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh. Oke, ini ada pernyataan dari Bung Deddy Sitorus teman-teman yang aku bilang tadi. Apakah ini yang kemudian membuat Ibu Megawati itu merasa terancam, merasa terpojok, merasa tersudut ketika katanya sih ada yang mendatangi PDIP dan apa ya istilahnya mengancam gitu ya, kalau akan ada 9 kadernya yang bakal menyusul Pak Hasto Kristianto, katanya seperti itu. Tapi ya gimana ya, saya tuh mau percaya sudah terlalu sering dibohongin gitu. Yang kemarin aja soal video belum ditunjukin ya kan. Kemudian soal Ibu Megawati yang katanya bakal mendatangi KPK juga belum. Jadinya kan ini mau percaya itu kayak ya sudah terlalu sering dibohongin tuh. Mau percaya gimana lagi gitu loh. Tapi kalau kita coba mengaca dari kejadian sebelumnya teman-teman ya, ini ada contohnya. Contohnya di kasusnya Pak Hasto Kristianto. Ya balik lagi di kasusnya Pak Hasto. Karena gini, ketakutannya PDIP itu seakan-akan terbaca di kasusnya Pak Hasto Kristianto. Di mana kemarin itu kan kasusnya Pak Hasto sudah masuk nih ya. Berkasnya sudah lengkap. Baru habis itu masuk di pengadilan ya kan. Tapi responnya PDIP mengatakan, wah ini terlalu cepat banget gitu loh. Kenapa kok kasusnya Pak Hasto terlalu cepat gitu? Ini seakan-akan dicepet-cepetin gitu. Bayangin teman-teman, ini sudah kasus lama. Kok bisa-bisanya ketika ini sudah masuk, sudah berkasnya sudah lengkap nih, bisa-bisanya masih disebut ini dicepet-cepetin, ini permainan dan lain sebagainya. Kok bisa mikir kayak gitu? Terkait dengan pernyataan Saudara Ara, kami sudah melaporkan ya secara kepartaian. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat sudah melaporkan kepada Bawaslu, dan juga kami mendengar bahwa masyarakat Jakarta juga sudah ikut melaporkan. Tetapi sayang sekali sampai saat ini laporan terkait dengan isu SARA di dalam pemilu ini kami belum dapatkan kabar dari Bawaslu. Tentunya kami mendukung kerja-kerja Bawaslu agar
pemeriksaannya bisa dilangsungkan dengan cepat. Tentunya ini untuk kepastian hukum agar di dalam pemilu tidak lagi menggunakan isu SARA. Dan juga kalau kami mendengar laporan terhadap saudara calon wakil gubernur Pak Suswono di laporannya terkait dengan kasus apa, Bung? Dilimpahkan ke polisi. Yang sudah dilimpahkan kepada kepolisian ya. Berarti kalau yang terkait dengan Pak Ara ini hanya ke Bawaslu aja ya, Bang Roni, nggak akan mengambil langkah hukum? Ya, pada tahun 2017 saudara Ahok ketika melakukan kampanye itu dilaporkan juga kepada kepolisian pidana umum. Kami sedang mengkaji, tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait dengan statement saudara Ara yang kami menilai bahwa ini melihat ini kurang lebih seperti statement yang ada di 2017 ketika Pak Ahok waktu itu saat berkampanye ya. Dan ini dalam suasana pemilu, tentunya kami menghormati, maka sesuai dengan undang-undang kami melaporkan dulu kepada Bawaslu. Tetapi tidak ya, bisa saja juga kami akan melaporkan kepada kepolisian. Tuh, selain selain tadi aku mengatakan kalau PDIP itu merasa kasusnya Pak Hasto ini dipolitisasi, dikriminalisasi, dicepet-cepetin gitu ya. PDIP itu juga selalu ngasih statement yang membuat kita tuh bertanya-tanya gitu loh. Sebenarnya PDIP tuh niat nggak sih, pengen nggak sih Harun Masiku tertangkap? Soalnya semakin ini dicepetin atau semakin jelas gitu ya kasusnya. Ini PDIP selalu membuat statement yang contohnya kayak ini tadi, dilaporin lah yang inilah, yang itulah. Ketika Bung Ara kemarin mengadakan sayembara untuk menangkap Harun Masiku juga dikomentari, katanya cari muka atau cari apa kemarin itu. Kok bisa ya? Kemarin itu saya diundang ke ILC. Saya lagi di Bandung. Saya sudah sempat jawab, gak bisa terkota. Tiba-tiba masuk pesan dari saya, berangkat, saya pulang. Untuk bicara apa? Hak anak. Clear? Clear. Takut? Kalau ada orang bilang takut, misalnya ini. Gak ada bang, partai politik di Republik ini yang pernah mengalami kekerasan seperti yang pernah dialami oleh gak ada. Gak ada partai politik di Republik ini yang menggunakan kaos ketua umumnya ditangkap seperti PD Perjuangan tahun 1990. Gak ada. Gak ada partai politik di Republik ini yang kantornya diserbu, dihancurkan dan kadernya sekian banyak meninggal dan hilang seperti PD Perjuangan. Lalu dalam situasi yang jauh lebih demokratis per hari ini misalnya kita dibilang takut begitu, hanya untuk melaksanakan konstitusi kita takut. Yang mempertanyakan itu yang sebenarnya aneh. Menurut saya sebelum sampai pada pertanyaan itu, bagaimana kalau saya ajak mereka yang mempertanyaan itu membaca sejarahnya PDI Perjuangan. Kemarin itu saya diundang ke ILC. Saya lagi di Bandung. Saya sudah sempat jawab, gak bisa terkota. Tiba-tiba masuk pesan dari saya, berangkat, saya pulang. Tuh. Padahal di sisi yang lain gitu ya, PDIP terus-terusan mengklaim kalau PDIP merupakan partai besar yang teruji, yang sudah melewati banyak sekali kejadian gitu ya. Ini kayak nggak ada apa-apanya gitu loh katanya PDIP ketimbang waktu dulu, waktu di era Orde Baru dan lain sebagainya. Kan selalu seperti itu yang digaungkan PDIP. Tapi kenapa setiap kali hal ini kejadian gitu ya, kayak menimpa PDIP seperti yang sekarang ini terjadi, kok rasa-rasanya PDIP baper banget. Dikit-dikit dikomentari, dikit-dikit dituduh sana-sini. Selalu seperti itu. Kayaknya memang benar sih. Efek kemarin itu kekalahan di Pilpres dan juga Pilkada itu kerasa banget. Kerasa banget kalau PDIP itu malu, makanya sekarang kayak tidak terkendali tuh. Apapun caranya, gas aja, penting citra kita tetap bagus nih ya gitu. Apa merahnya partai bisa redup, bisa pudar dengan sosok kandang banteng kan bukan suatu basis wilayah yang main-main. Betul. Dan pertama memang ini kali pertama PDI Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PDI Perjuangan menang.
Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya di bawah, tapi mengejar karena kekuatan partai. Gitu. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PD Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian, tetapi bukan pengalaman pertama buat PD Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 Maret. Ya, Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan. Tuh kan, ya itulah kemarin efek Pilpres dan juga efek Pilkada memang sebesar itu teman-teman. Memang tidak terbantahkan sih kalau PDIP tuh kalah sama Pak Joko Widodo ketika kemarin gitu, tapi itu tidak diakui oleh PDIP. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.